Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aljaulun Apriliani dengan NIM 221031045 dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 23B. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah diberikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perbedaan statistik dan statistika. Statistik adalah pengumpulan data bilangan maupun non-bilangan yang digabungkan atau disusun dalam suatu tabel atau diagram. Sedangkan statistika sendiri yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengolahan atau pengelompokan data, penganalisisan data, dan cara pengujian hipotesis serta cara pengambilan kesimpulan. Baik, pada kali ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai statistika. Statistika tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Adapun pengertian dari statistika deskriptif yaitu metode untuk merangkum atau menggambarkan data secara numerik atau grafis seperti mean, median, dan range atau hasil untuk mengetahui ciri umum dari suatu kumpulan data. Sementara itu, statistika inferensial digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data, yang dimana menggunakan teknik-teknik pengujian seperti uji hipotesis ataupun interval kepercayaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari statistika deskriptif dan statistika inferensial. Yang pertama yaitu statistika deskriptif. Contohnya yaitu semisal untuk menghitung rata-rata, median, atau rentang dari skor hasil ujian suatu kelas. Sedangkan contoh dari statistika inferensial yaitu untuk menguji data skor tersebut apakah signifikan berbeda dengan skor rata-rata ujian umum yang ada pada sekolah itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat grafik di Python. Baik, saya akan menjelaskan kode dari codingan berikut. Yang pertama itu ada import library. Matplotlib.pylot digunakan untuk membuat plot, dan numpy diimport sebagai np digunakan untuk melakukan operasi numerik. Yang kedua itu data. Di sini ada 4 data, yaitu data tahun 2007 sampai 2016. Dan yang kedua itu jumlah data penduduk, yang ketiga laju pertumbuhan, dan yang terakhir yaitu untuk menentukan warna dari setiap data. Yang ketiga yaitu membuat grafik. Di sini ada PLT figur, yaitu di mana size-nya berukuran 9,7, membuat sebuah figur dengan ukuran 9x7 inci. Yang keempat itu ada bar grafik jumlah penduduk. Ada PLT bar, tahun, jumlah penduduk, color, label, jumlah penduduk, juta jiwa. Untuk menambahkan legenda grafik yang berisi label dari setiap elemen yang diplot. Dan yang terakhir yaitu menampilkan grafik. Kita menggunakan PLT show untuk menampilkan grafik yang telah dibuat. Baik, di sini bisa kita lihat ini adalah hasil atau output dari kode tersebut. Di sini ada menunjukkan grafik di mana
Grafik tersebut menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia selama periode 8 tahun, dari 2007 hingga 2016. Grafik ini terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu Y kanan menunjukkan laju pertumbuhan penduduk dalam persentase persen, dan sumbu Y kiri menunjukkan jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya dalam juta jiwa. Sumbu X menunjukkan tahun dari 2007 hingga 2016. Yang kedua itu ada garis pada grafik. Garis pada grafik menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di setiap tahun. Dari grafik terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Adapun analisis dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2007 laju pertumbuhan penduduk dimulai dari 1,28%. Di 2008 laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan menjadi 1,25%. Pada tahun 2009 laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan menjadi 1,22%. Dan pada tahun 2010 kembali naik menjadi 1,46%. 2011 mengalami penurunan kembali menjadi 1,44%. Di tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 1,41%. Di tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 1,37%. Di tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 1,35%. Di tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 1,31%. Dan di tahun 2016 laju pertumbuhan mengalami penurunan menjadi 1,27%. Jadi kesimpulan dari grafik tersebut yaitu laju pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut mengalami fluktuasi selama periode 2007 hingga 2016. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan penduduk menunjukkan tren penurunan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel distribusi. Di sini sudah ada datanya, bisa kita lihat. Di sini sudah ada data. Jika kita menemukan seperti ini, yang pertama kita lakukan yaitu menentukan banyaknya kelas. Rumus dari menentukan banyaknya kelas yaitu K. K sama dengan 1 ditambah 3,33 log N. Di mana yang dimaksud N di sini yaitu jumlah dari keseluruhan data yang ada di sini. Jumlah dari keseluruhan data ini yaitu 48. Jadi kita tulis kembali yaitu 1 ditambah 3,33 log 48 sama dengan 1 ditambah 5,6 sama dengan 6,6. Kita bulatkan ke bawah menjadi 6. Kita lihat hasil di sini 6. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan interval kelas. Rumus dari interval kelas yaitu rentang per banyaknya kelas. Rentang di sini yaitu X max dikurang dengan X min, di mana data di sini data X max dari data di atas ini yaitu 58. Jadi 58 dikurang data X min yang ada di sini yaitu 35 per 6 sama dengan 23 per 6 sama dengan 3,83. Kita bulatkan ke atas menjadi 4. Kita lihat, jadi banyaknya kelas yaitu 6 dan interval kelas yaitu 4. Nah, selanjutnya kita buat dari data terkecil ke terbesar. Data terkecil tadi sebelumnya kita menulis nilai dan frekuensi. Nah, sekarang kita urutkan dari nilai terkecil. Nilai terkecil tadi ada 35, jadi kita tulis 35 sampai 38. Karena interval kelasnya ada 4, jadi 35 sampai 38, 39 sampai 42, 43,
sampai 46, 47 sampai 50, 51 sampai 54, dan yang terakhir 55 sampai 58. Di sini ada 6 karena banyaknya kelas tadi itu ada 6. Di sini bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kita menentukan frekuensinya. Cara menentukan frekuensi yaitu kita akan menghitung ada berapa data dari 35 sampai 38. Jadi data 35 sampai 38 itu ada 3, di 39 sampai 42 ada 11, 43 sampai 46 ada 7, 47 sampai 50 ada 11, 51 sampai 54 13, dan yang terakhir 55 sampai 58 ada 3. Jika dijumlahkan semua hasilnya adalah 48. Jadi beginilah bentuk dari tabel distribusi frekuensi dari data ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemusatan data. Di sini yang saya mau bahas lebih lanjut yaitu di bagian nean. Yang pertama, saya akan menjelaskan nean harmonik. Nah, misalnya kan tentukan rata-rata geometrik. Di sini ada rumus n akar n. Di sini n-nya x1, x2 dan seterusnya. Contohnya sini contoh tentukan nean geometrik dari 2, 4 dan 8. Jadi kita lihat rumus di sini n-nya ada 3 karena di sini ada 3 angka, jadi n sama dengan 3. Jadi kita tulis di sini 3. Jadi di sini 2 dikali 4. Kenapa dikali? Karena ini kita sebut sebagai x1 dan ini sebagai x2, 8 sebagai x3. Jadi 2 dikali 4 dikali 8 sama dengan hasilnya yaitu akar dari 64 yaitu 4. Selanjutnya yaitu nean harmonik. Di sini ada rumus yaitu H sama dengan N per N seper XJ, di mana J-nya di sini kita asumsikan sebagai 1. Nah, sebagai contoh nean harmonik dari 2, 4 dan 8. Jadi ya, kita tulis dulu per N seper XJ, J-nya diasumsikan sebagai 1. Jadi di sini sama dengan N-nya di sini ada 3, 1, 2, 3, tetap 3 per seper, di sini kita lihat rumus lagi seper XJ. Jadi di sini seper 2 ditambah seper 4 ditambah seper 8. Hasilnya yaitu 3 per 7 per 8. 7 per 8 karena kita kembali ke pecahan yaitu 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 8. Nah, di sini kita cari penyebutnya yang bisa diselesaikan. Kebetulan di sini 8 dibagi 2 bisa dan 8 dibagi 4 bisa. Jadi kita tulis sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 1 per 4 ditambah 2 ditambah 1 per 8. Nah, kenapa di sini bisa 8? Karena 8 dibagi 2 itu 4. 4 dikali 1 4.
8 dibagi 4 itu 2, dikali 1, 2. 8 dibagi 8, hasilnya 8 dikali 1 jadi 1. Jadi dapat 8. Jadi di sini hasilnya 4 tambah 2 tambah 1 per 8 yaitu 7/8. Nah, di sini hasilnya 3,48. Kenapa 3,48? Karena 3/7/8 itu sama dengan 3/1 dibagi 7/8. Nah, kita kembali ke aturannya, yaitu jika ada bilangan seperti ini maka diubah jadi 3/8/7. Jadi di sini sama dengan 3 dikali 8 dibagi 7, hasil 3 dikali 8/7 yaitu 3,48. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.